Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Dan semoga di hari ini, di hari yang cerah ini, kita semua dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, buat kalian yang sudah dukung channel aku dengan subscribe channel aku, like dan komen, aku ucapin banyak-banyak banget terima kasih. Semoga kebaikan hati kalian dibalas yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan buat kalian yang baru nemu channel aku atau baru lihat video aku minta dukungan subscribe-nya, like dan komennya, supaya channel aku lebih berkembang ke depannya dan biar aku lebih semangat untuk membuat videonya. Dan hari ini kita lagi di Majalengka teman-teman. Hari ini udah selesai aktivitas seperti biasa, bikin vlog-vlog ringan sekalian pulang. Dan untuk hari ini aku ingin membahas masalah motor aku, karena banyak banget yang nanya, "Bang, pakai motor apa, Bang?" Terus, "Bang, rasanya gimana pakai motor kayak gitu, Bang?" Terus, "Perawatannya gimana, Bang?" Dan lain-lain, banyak banget pertanyaan itu dari teman-teman semua. Dan untuk hari ini sengaja aku ingin membahas di video ini. Tapi kayaknya nggak sekalian tuntas dalam satu video ya, mungkin nanti ada kelanjutannya. Oke, yang pertama aku ingin jawab pertanyaan, pakai motor apa? Oke, saat ini aku pakai motor Yamaha R15 V3, tepatnya pembuatan tahun 2018, warna biru teman-teman. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, gimana sih impresi berkendalanya, rasa berkendalanya, terus ya rasanya, intinya rasanya gimana lah kayak gitu. Dan kebetulan ini udah 4 tahun pemakaian teman-teman, jadi saya juga sekalian sharing pengalaman aku selama pakai motor ini. Oke, untuk impresi berkendaranya, yang jelas itu nanti masuk kategori kekurangan dan kelebihan motor ini teman-teman. Pertama aku ingin membahas kekurangannya dulu setelah pemakaian 4 tahun teman-teman, 4 tahun pemakaian motor ini. Pertama kali saya pakai motor ini itu pindahan dari atau beralih dari motor naked, yaitu waktu itu saya pakai motor Fiction All. Saya dari Fiction All pertama terus pindah ke motor ini, itu rasanya aneh teman-teman. Anehnya apa? Ketika pakai naked yang jelas itu motor nyaman, terus juga nggak begel buat jarak jauh. Langsung pindah ke motor sport yang bisa dibilang untuk kelas 150 ini motor sport yang paling bungkuk atau paling racing lah untuk gaya berkendalanya. Dan dampaknya apa? Dampaknya untuk sebulan 2 bulan pertama saya pakai motor ini luar biasa begelnya teman-teman, terutama di bahu, tangan, sama di punggung dan pinggang. Itu capeknya minta ampun. Tapi lama-lama nanti juga terbiasa dengan gaya berkendara motor kayak gini. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, menurut saya motor ini tuh di perawatan mungkin lah untuk yang kedua. Di perawatan karena spare partnya yang jelas lebih mahal daripada motor saya sebelumnya, yaitu Yamaha Fiction All. Contoh dari ban aja udah beda jauh. Fiction All itu kalau nggak salah ban belakangnya aja ukuran 110 atau 100 lah kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikoreksi di bawah. Terus yang kedua, motor ini ukurannya udah jumbo, udah 140/70 teman-teman, ring 17. Itu setara sama ban Ninja 2,5 standar ya. Terus kekurangan yang lainnya mungkin di ban bawaan ya yang saya alamin ya. Oh ya, tapi ini saya terapin dulu, ini murni pengalaman saya ya, murni pendapat saya seutuhnya. Yang ketiga, balik lagi, itu masalah ban teman-teman. Ban bawaan motor ini kalau nggak salah itu IRC Roadwinder apa ya jenisnya, pokoknya yang jelas dari IRC itu kurang safety teman-teman. Kurang safety buat buat ngebut lah bisa dibilang gitu. Karena beberapa kali ketika saya pakai ban yang standar dulu sebelum ganti ya,
itu ketika ngerem dadakan apa kagok itu tuh kayak serasa goyang dari bannya. Saya pikir mungkin motor saya ya yang aneh atau gimana, atau ada yang trouble, ternyata enggak. Setelah saya ganti ban sama ban yang lain, merek lain, ternyata enggak teman-teman. Terus kekurangan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mungkin apa ya, berat motor ini teman-teman. Berat motor ini berat banget kalau untuk ukuran 150. Kalau nggak salah itu di atas kertas itu 137 atau 138 kg. Dan itu cukup berat buat motor cc 150. Dan kekurangan yang selanjutnya, motor ini nggak enak buat pelan. Bener, ketika motor ini dibuat pelan itu gimana ya, nyiksa. Karena beban motor ini kerasa banget. Tapi ketika dibuat rada kenceng atau dalam kecepatan tinggi, motornya enak. Dalam artian beban motor itu hilang, kayak ringan gitu loh, enak dikendarai. Paling kekurangannya kalau menurut saya itu sih. Ya intinya kalau dari motor naked terus pindah ke motor sport, biasanya hal pertama yang dikeluhin itu posisi riding atau posisi berkendaranya teman-teman. Soalnya kemarin walaupun saya udah terbiasa 4 tahun bawa motor ini, ketika saya kemarin bawa ke Jawa yang bikin konten negeri di atas awan itu belum nyampe tempat aja udah tangan saya udah kesemutan, udah kram. Itu membuktikan bahwa emang ini motor nggak enak buat jarak jauh. Cocoknya buat sirkuit kalau menurut saya. Kalau untuk touring kayak gitu mending janganlah, pengalaman saya. Kemarin sampai tangan saya kesemutan, kram, pokoknya aduh pegel banget pakai motor ini untuk jarak jauh. Tapi itu kan sisi dari kekurangannya. Sekarang kita bahas sisi kelebihannya teman-teman. Satu, kenapa saya suka motor ini? Yang kedua, yang pertama kenapa saya suka, yaitu bodinya moge look banget. Dalam artian orang awam mungkin nggak apa ya, sekilas nggak nyangka kalau ini cc-nya cuma 155 teman-teman. Moge look banget motor ini, bodinya bongsor gede. Mungkin dibandingin sama yang R15 V2 dan yang versi kedua dan versi keempat, ini produk R15 V3 ini yang paling bongsor, yang paling moge look banget. Karena yang versi keempat itu tambah ramping teman-teman. Walaupun emang menang teknologinya lebih banyak daripada yang versi yang ketiga, tapi realnya atau kenyataannya itu bodinya lebih langsing. Jadi lebih apa ya, lebih ramping lah yang versi keempat. Itu bisa dilihat di video shot saya yang waktu kemarin main ke dealer. Sekalian nyarpis saya rekam video buat itu di video shot yang R15 yang versi keempat teman-teman. Oke, untuk kelebihan yang kedua, menurut saya motor ini enak banget dikendarain. Bukan nyaman ya, sekali lagi bukan nyaman, tapi enak. Dalam arti enak apa? Handlingnya mantep banget teman-teman. Mungkin di motorsport kelas 150 cc ini salah satu yang terbaik, karena dibuat selap-selip, buat nikung, buat cornering itu enak banget. Apalagi bannya udah diganti sama yang lebih soft. Itu mantep banget teman-teman buat nikung, buat corner dengan kecepatan tinggi ya. Itu enak banget. Terus yang ketiga, tenaganya merata teman-teman di motor. Saya udah nyobain GSX, saya udah nyobain CBR. Yang tenaganya paling merata ya motor ini teman-teman. Kenapa saya pilih motor ini? Dalam artian merata gini, dari putaran bawah, tengah, sampai atas itu tenaganya rata. Sebagai contoh, GSX dia putaran atasnya emang mantep lah, karena dia mesinnya udah apa ya, DOAC lah. Putaran atasnya mantep, bisa bilang top speednya juga mantep. Tapi ketika GSX itu di putaran bawah, dalam artian di perkotaan stop and go kayak model gitulah, itu dia lemot. Jadi kalau pengen ngebut kita harus panteng gasnya terus gitu.
Itu pengalaman saya pribadi ya. Mungkin kalau emang saya salah atau kurang tepat bisa dikoreksi di kolom komentar teman-teman ya. Mangga berkomentar di kolom komentar di bawah. Terus kalau untuk CBR itu emang dia putaran bawahnya mantep teman-teman. CBR putaran bawah tengah itu mantep, tapi pas ketika di putaran atas itu dia kayak loyo teman-teman. Kalau untuk CBR yang 150 ya, ini soalnya kita lagi bahas yang 150. Dan sedangkan untuk motor R15 ini di putaran bawah, di putaran tengah sampai atasnya rata. Ya mungkin banyak lah dari youtuber yang udah ngetop, yang udah banyak yang review tenaganya, atau mungkin udah banyak yang komparasi antara motor R15 Fitri, terus CBR 150R sama GSX 150. Nah, selanjutnya apalagi ya kelebihannya? Oh ya, untuk saya pribadi motor ini, saya suka motor ini karena bisa ngejar waktu. Contoh saya mau ketemu sama konsumen atau dimanapun saya mau tuju, itu selama sampai saat ini saya bisa ngejar waktunya. Jadi nggak ngaret lah, bisa dibilang itu jam waktu janjiannya kayak gitu yang saya suka. Terus apalagi ya kelebihannya yang selama saya pakai selama 4 tahun ini sih, mungkin itu ya kekurangan dan kelebihannya. Cuman ya balik lagi, semuanya itu kan tergantung selera, tergantung hobi, tergantung kebutuhan. Ya mungkin kalau menurut saya, kalau untuk yang nggak terlalu capek mungkin bisa, menurut saya ya ini ya, bisa milih CBR 150. Dia nggak terlalu capek. Apalagi yang versi sebelum yang new ya, sebelum facelift ini, dia lebih nyantai lah, nyaman lah daripada motor ini. Terus selama 4 tahun saya pakai juga emang masih terasa pegel sih, cuman nggak separah awal-awal saya pakai motor ini. Dalam artian kalau mungkin pertama-pertama kan gimana ya, pertama pakai motor ini tuh kayak kaget, karena saya pernah punya pengalaman yang rada lucu sih, mungkin ya rada bikin malu ya. Ketika saya pindah dari Vixen yang all yang pertama, terus pindah ke motor ini, itu saya sempat gimana ya, belok aja tekor teman-teman. Aduh macet ya. Pernah saya belok itu tekor, jadi keluar dari jalan karena rasanya emang aneh, dari naked langsung ke motor sport teman-teman. Aneh banget rasanya. Terus rasanya itu kayak meluk tangkinya gede banget. Dari naked ke motor sport ya, ini pengalaman saya ya, karena pemula. Karena saya juga waktu dari naked ke motor sport itu ini baru pertama saya pindah ke motor sport. Paling nyobain punya temen juga motor sport juga nggak bisa bilang nggak sedungging ini, nggak sembungkuk ini gitu. Cuman lama-kelamaan juga terbiasa teman-teman. Dalam artian terbiasa itu kita udah biasa, jadi nggak terlalu pegel sih kayak gitu. Yang jelas motor ini tuh saya suka banget di model bodinya emang bener-bener mobil look banget, gede, bongsor. Apalagi yang suka otak-atik, suka modifikasi pasti lebih keren banget. Kalau motor aku ini yang jelas ini masih standar ting-ting teman-teman. Belum ada yang saya dalam artian belum ada yang saya modif ya. Contohnya aja knalpot aja ini juga masih standar teman-teman. Karena kebetulan saya juga nggak terlalu suka knalpot racing karena berisik banget kalau menurut saya. Apalagi cuma 1 silinder dikasih knalpot racing itu kalau menurut saya pribadi mah kurang truk lah ya. Sebenarnya balik lagi ke selera sih teman-teman ya. Balik lagi ke selera teman-teman kayak gimana, karena selera setiap orang tuh beda teman-teman. Oke, jalannya macet. Lanjut lagi.
Untuk plus minusnya paling di situ teman-teman ya. Terus kalau untuk selama 4 tahun ini apa aja yang pernah saya dalam artian apa ya, perawatannya apa aja, contoh saya berapa kilometer atau itu ganti oli, terus berapa kilometer saya servis, terus selama 4 tahun ini apa aja yang sudah saya beresin di motor ini, diperbaikin maksudnya di motor ini, terus apalagi dan yang lain-lain lah, mungkin nanti dibahas lagi, mungkin disambung di video selanjutnya ya teman-teman. Soalnya saya takut durasinya kepanjangan, jadi teman-teman juga mungkin durasinya panjang banget, males dengerin orang-orang ngoceh kayak gini, nggak jelas ini, ketawa tipis nggak jelas itu. Ya mungkin wajar teman-teman ya, karena semua konten motovlog itu pasti apa ya, ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Cuman ya untuk hari ini emang sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, saya pakai motor apa, udah saya jawab. Saya pakai motor R15 Fitri. Terus rasanya gimana, terus riding posisinya gimana, semuanya udah jawab. Kekurangan apa, kelebihan apa juga udah aku jawab. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain bisa nambahin di kolom komentar di bawah. Maka kita sharing bareng-bareng. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya motor ini atau yang baru niat pengen apa ya, pengen punya atau pengen beli motor yang R15 Fitri kayak gini, mungkin dapat sedikit masukan lah dari pengalaman saya selama 4 tahun pemakaian. Nanti untuk di video selanjutnya nanti akan aku bikin apa ya, sharing juga nanti perawatannya apa aja, terus olinya apa aja yang pernah saya alamin trouble-nya, terus apa ya, masih worth enggak motor ini, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, paling di situ aja teman-teman. Sampai di sini aja konten ringan aku hari ini. Semoga kalian suka sama video-video aku.